Saatnya kita membahas mengenai mitigasi bencana, terutama yang terkait dengan gempa dan turunannya, yaitu potensi-potensi tsunami. Mbak Rahma masih bersama saya ya? Masih Mbak Sofia. Oke, Mbak Rahma begini, tadi saya tanyakan soal mitigasi, ini kalau dari teman-teman di Geoteknologi BRIN, pastikan mitigasinya bukan sekedar yang hilir, tapi justru yang ada di hulu begitu. Nah, sampai sejauh ini sebenarnya mitigasi Indonesia terhadap bencana, khususnya gempa dan potensi tsunami di wilayah-wilayah yang dilewati megathrust itu sebagus apa? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan sangat penting dan mungkin pesan kuncinya adalah bahwa walaupun kita ada potensinya, tetapi mitigasi untuk mengurangi risiko bencananya itu dimungkinkan. Dan di Indonesia sudah ada upaya yang cukup progresif, khususnya dalam 1-2 dekade terakhir ya setelah gempa tsunami Aceh tahun 2004. Jadi memang betul di geoteknologi ini banyak sekali upaya mitigasi yang dilakukan dari sisi hulu untuk mengembangkan justru riset-riset yang terkait sumber dan kenapa penyebab sainsnya itu banyak dilakukan di pusat riset geoteknologi. Dan untuk melakukan riset hulu ini tentunya perlu didukung oleh data-data dan instrumentasi yang bisa kita pasang sedekat mungkin dengan sumber gempanya. Jadi saat kita melakukan riset gempa di laut ya artinya kita perlu data-data yang mumpuni di laut tersebut, sehingga kita bisa punya yang lebih dekat. Dan dari situ kita kemudian dengan terwadahi sekarang di BRIN, risetnya kita coba extend dari hulu sampai ke hilir karena beragam multidisciplinary riset ada di sana. Anda tadi bilang perlu data-data yang lebih mumpuni untuk kita semakin tahu karakteristik gempa ini dan potensi-potensi bencana yang terjadi di wilayah megathrust. Tetapi apakah data yang dimiliki teman-teman peneliti saat ini, entah dari BRIN, entah dari BMKG atau dari lembaga manapun, itu betul-betul sudah mumpuni? Perkembangannya sudah cukup masif ya Mbak, terutama penambahan jaringan yang ada di darat. BIG sudah memasang stasiun GPS sangat banyak di Pulau Jawa dan Aceh, dan dari situ kita bisa menghitung potensi energi yang terakumulasi di wilayah megathrust. Demikian juga BMKG sudah memasang banyak sensor, tapi memang keterbatasannya itu masih terpasangnya di darat. Untuk yang terpasang di laut kita masih sangat minim, tetapi sudah dimulai dengan pemasangan stasiun IDSL misalkan oleh rekan-rekan KKP, BPPT, kemudian beberapa jaringan kabel bawah laut, tetapi dia masih agak dekat ke darat. Sedangkan kita wilayahnya sampai 200 km ke selatan ya, nah itu yang cukup berat gitu saat kita juga pemetaan detail batimetri dasar laut itu juga kita perlukan dengan cukup detail sehingga semakin kita memiliki data yang bagus di laut, kita bisa menghasilkan pemahaman yang juga lebih baik untuk sumber-sumber yang ada di laut. Apa implikasinya kalau data-data kita yang diambil dari alat monitoring itu ternyata di laut yang laut dalam itu tidak cukup memadai atau jumlahnya kurang atau data-datanya kurang banyak? Apa implikasinya? Implikasinya mungkin tadi ada pemahaman kita atau puzzle kita yang masih kurang ya Mbak. Ibaratnya kalau ada pasien di ronsennya mungkin nggak hanya dari satu alat atau satu tes, tapi ada beberapa tes, ada tes darah, tes ronsen. Demikian juga untuk kita riset di laut. Kalau kita hanya mengamati yang berdasarkan data-data kita yang sudah cukup baik di darat, tapi kita masih kurang nih punya data di lautnya. Jadi akhirnya kita pemahamannya masih agak parsial-parsial. Masih banyak teka-teki yang kemudian kita juga masih mencoba mencari jawabannya. Nah itu mungkin implikasinya lebih ke arah sana kalau di bagian hulunya. Oke, kira-kira apa yang bisa kita dapatkan kalau kemudian alat monitoring itu betul-betul mumpuni baik di darat, di laut yang dangkal maupun di laut yang dalam? Kita bisa ngapain dengan data-data itu untuk memitigasi bencana seperti gempa dan tsunami, Mbak? Kita akan bisa memiliki pemahaman yang lebih baik terkait dengan karakteristik sumber, dan karakteristik sumber ini kemudian digunakan untuk kita bisa memodelkan berbagai upaya rekayasa, baik rekayasa untuk mitigasi struktural ya yang dipakai Kementerian PUPR untuk membangun infrastruktur dan bangunan-bangunannya, dan juga untuk mitigasi lainnya yang kemudian dilakukan baik secara struktural maupun non strukturalnya. Dengan pemahaman kita yang akan sumber yang lebih baik, maka ibaratnya kita mengenali musuh kita dengan lebih baik sehingga kita bisa merancang strategi mitigasi yang lebih baik juga. Walaupun kita semua tahu bahwa gempa itu memang tidak bisa diprediksi,
tetapi paling tidak kalau kita tahu karakteristiknya, kita bisa mempersiapkan mitigasi yang lebih baik begitu. Nah, Mbak Rahma tadi sudah menyampaikan soal mitigasi di hulu, bagaimana dengan di hilir? Apa yang harus jadi catatan dari gempa ini, melihat bahwa saat ini walaupun masih diinventarisasi, tapi kita lihat sudah banyak bangunan, baik itu milik warga maupun milik pemerintah, infrastruktur bersama yang rusak, Mbak, gara-gara gempa ini. Ya, ini merupakan kegelisahan kita ya, sudah bertahun-tahun dengan gempa kecil sekalipun banyak sekali bangunan yang roboh. Tetapi kalau kita melihat sebetulnya kode bangunan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian PUPR melalui SNI 1726/2019 mengenai bangunan gedung tahan gempa itu sebetulnya harusnya bisa mengantisipasi goncangan seperti tadi. Jadi harusnya bangunan-bangunan kita itu masih bisa berdiri untuk intensitas sampai 6. Oke, sebentar. Kalau di atas 6 baru dia bisa runtuh. Jadi memang yang pertama adalah betapa pentingnya meningkatkan, memperkuat upaya retrofitting atau membangun bangunan yang tahan gempa. Mbak Rahma, bisa. Mbak Rahma, saya potong sebentar. Kalau andaikan bangunan-bangunan di wilayah yang rawan terdampak gempa itu sudah betul-betul mengikuti standarisasi bangunan aman gempa, seharusnya sampai dengan magnitudo 6, bangunan itu harusnya aman ya? Sampai intensitas 6, Mbak. Jadi magnitudo cerita tentang kekuatan gempanya. Seperti apa yang kita rasakan itu dengan intensitas. Jadi intensitas ini bicara apa yang terasa di permukaan. Goncangannya seperti apa. Nah, kekuatan goncangan intensitas 6 itu mestinya bangunan masih bisa berdiri kalau dibangun dengan baik. Oke, boleh saya tahu kalau untuk gempa hari ini yang magnitudo 6,6 ini, adakah data mengenai intensitasnya? Ya, intensitasnya tadi sudah dikeluarkan oleh BMKG dan memang intensitas tertingginya adalah intensitas 6 di paling ujung kulon ini ya. Jadi memang kita juga melihat di Indonesia kalau intensitas 6 banyak bangunan yang rubuh, tetapi di Jepang intensitas 6 itu masih bisa berdiri. Dan kita juga melihat masih banyak bangunan yang sebetulnya berdiri. Jadi bisa bertetangga, ada bangunan yang rubuh, ada bangunan yang berdiri. Nah, itu kita bisa melihat artinya kualitas bangunan yang bermain di sini. Nah, jadi sebetulnya kita masih bisa melakukan upaya-upaya untuk retrofitting. Yang kita lihat banyak sekali misalkan detailing dari bangunan itu kurang terperhatikan sehingga kemudian banyak keruntuhan itu terjadi. Oke, nah selain soal bangunan, apalagi dari mitigasi di hilir yang harus jadi perhatian bersama, baik pemerintah, khususnya pemerintah daerah dan juga masyarakat? Ya, jadi yang kedua adalah merencanakan upaya-upaya strategi penanggulangan bencana. Bisa dengan pertama ada dokumen kajian risiko bencananya yang kemudian dijadikan dasar untuk dokumen rencana penanggulangan bencana dan juga rencana kontingensi. Rencana kontingensi termasuk mencakup upaya kedaruratannya seperti apa, rencana evakuasi seperti apa, tempat-tempat evakuasi, jalur-jalur evakuasi, dan logistik kedaruratan itu disiapkan dari sisi pemerintah daerah, dari sisi pemerintah, dan juga dari masyarakat. Masing-masing masyarakat saya sangat menyarankan memiliki tas siaga bencana dan juga logistik kedaruratan. Kalau saya bicara sama ibu-ibu itu di Sunda itu mereka bilangnya tas segala aya ya, tas segala ada gitu. Tas segala ada, iya. Ya. Karena kalau tas siaga bencana orang mungkin agak bingung, tapi kalau bilang tas segala ada punyanya ibu-ibu, nah itu biasanya pada punya tuh. Nah itu tas segala ada, pokoknya kalau kondisi darurat biasanya bantuan baru datang 72 jam. Jadi kita harus bersiap bisa mandiri, survive 72 jam pertama. Kalau gempa banyak korban itu karena tertimpa reruntuhan, jadi bisa ada pendarahan ya. Artinya kita harus punya kotak-kotak alat P3K. Yang kemudian menjadi penting dan juga makanan emergensi dan kita perlu juga berlatih gitu, melatihkan diri. Nah, Oke, silakan. Untuk yang tinggal di wilayah pesisir itu juga perlu memperhatikan bahaya susulan dari gempa. Jadi bahaya gempa ini ada bahaya primer kalau kita ada di darat dari patahan gempa di darat, kemudian dari goncangan gempa. Nah, bahaya sekundernya itu bisa terjadi tsunami, gerakan tanah,
seperti longsor, likuifaksi, kebakaran hutan dan kebakaran bangunan ya, dan kemudian bisa menyusul itu penyakit ya, pada saat kemudian banyak yang di camp evakuasi tapi tidak layak kemudian keluar penyakit-penyakit yang bermunculan. Nah, jika berada di wilayah pesisir maka perlu punya rencana untuk membangun kesiapan tsunami. Itu yang kemudian perlu diperhatikan. Kalau berada di wilayah longsor juga perlu hati-hati, jangan sebisa mungkin menghindari tinggal di wilayah lereng yang kira-kira mudah longsor. Baik, itu yang harus jadi catatan dan perhatian kita bersama, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan juga masyarakat. Sudah disampaikan mitigasi-mitigasi bencana kita memang dari hulu ke hilir belum maksimal, dan seharusnya sebagai penduduk yang tinggal di wilayah sangat rawan bencana gempa, inilah yang harus jadi perhatian utama baik bagi pemerintah maupun masyarakat Indonesia. Terima kasih Mbak Nuraini Rahma Hanifah, peneliti Pusat Riset Geoteknologi dari BRIN, sudah bergabung di Breaking News Kompas TV. Sehat terus ya Mbak ya. Ya, terima kasih. Terima kasih.